Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Kereta Ajaib. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar sambil bersiul, menikmati aroma roti panggang dan kopi Arab yang menggoda hidung. Seperti biasa, pikirannya penuh ide gila yang bisa membuat orang tertawa, atau pusing tujuh keliling. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gaduh di depan istana. Para penjaga berlarian ke sana kemari, dan Raja Harun al-Rashid tampak sedang berteriak dari balkon istana. "Siapa yang berani menyentuh kereta kudaku yang baru? Itu buatan negeri jauh, penuh sihir dan emas murni." Rakyat pun berkerumun. Ternyata semalam, kereta kuda baru milik raja hilang dari gudang istana. Dan parahnya, tak ada jejak roda, tak ada tapak kuda, hanya aroma rumput dan sedikit bekas tawa. Raja marah besar. "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan misteri gila seperti ini." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, jubah putihnya berkibar, wajahnya tenang seperti biasa. "Tuanku yang mulia," katanya sambil menunduk sopan, "apakah kereta itu benar-benar hilang, atau mungkin sedang berjalan-jalan sendiri?" Raja mengerutkan dahi. "Bagaimana maksudmu?" Abu tersenyum nakal. "Kereta itu kereta ajaib, bukan? Siapa tahu, ia bosan diparkir terus di gudang." Semua penjaga menahan tawa. Tapi Raja menatap tajam. "Jangan bercanda, Abu Nawas. Kereta itu hadiah dari Raja Persia. Jika kau tak menemukannya dalam 3 hari, kau akan naik ke kereta itu, menuju penjara." Abu menelan ludah. "Baik, tuanku. 3 hari. Tapi saya butuh sesuatu." "Apa?" "Saya butuh sepasang sandal emas, seekor kuda betina tua, dan segelas susu kambing." "Untuk apa semua itu?" "Untuk menipu yang suka menipu," jawab Abu sambil tersenyum misterius. Malam pertama, Abu Nawas berkeliling pasar sambil menanyai penjaga, penjual rumput, bahkan tukang besi. Namun tak ada yang tahu apa-apa, kecuali satu hal. Malam sebelumnya, seseorang melihat kereta berjalan sendiri, keluar dari istana sambil bersenandung lagu cinta Persia. Abu Nawas menatap langit, berpikir. Kereta bersenandung? Sepertinya bukan kereta yang ajaib, tapi si penjahat yang terlalu romantis. Abu Nawas selalu menyiapkan rencana. Ia menaruh kuda betina tua di jalan dekat hutan, dan ia sendiri bersembunyi di balik semak dengan sandal emasnya. Tengah malam, angin berhembus lembut, dan klik-klak-klik-klak. Suara roda mendekat. Abu mengintip, dan benar saja. Sebuah kereta emas berkilau berjalan pelan tanpa kusir, seolah hidup sendiri. Tapi Abu tahu, sesuatu mencurigakan. Ia pun berlari ke depan kereta sambil berteriak. "Berhenti. Atas nama keajaiban, siapa yang mengemudikanmu?" Tiba-tiba terdengar suara dari balik jendela kereta. "Jangan ribut, Abu Nawas. Ini rahasia." Abu terkejut. Ia membuka tirai, dan muncullah wajah menteri kerajaan yang selama ini dikenal sangat serakah. Menteri, apa yang kau lakukan?" Menteri itu panik. "Abu, tolong jangan bilang raja. Aku cuma ingin mencoba keretanya semalam. Tapi ternyata aku malah tersesat. Kereta ini benar-benar ajaib, jalannya sendiri." Abu tertawa sampai hampir jatuh. "Jadi kau tidak mencurinya, hanya diculik oleh kereta ajaib, begitu?" "Benar. Aku bersumpah." Keesokan harinya, Abu Nawas datang menghadap raja. "Tuanku, kereta ajaib tuanku sudah ditemukan." Raja terkejut dan gembira.
Bagus. Di mana kau menemukannya? Abu tersenyum licik. Kereta itu sedang jalan-jalan malam bersama seseorang yang tidak bisa tidur karena terlalu cinta pada benda-benda berkilau. Raja bingung. Maksudmu siapa? Saat itulah dua penjaga membawa masuk menteri yang malu, masih menunduk dan wajahnya merah seperti tomat rebus. Raja tertawa terbahak-bahak. Jadi kau, wahai menteri, yang diculik kereta ajaibku? Semua yang hadir di aula istana pun tertawa keras sampai air mata keluar. Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas satu kuda istimewa. Tapi tentu saja, kuda itu tidak ajaib. Namun Abu tetap bangga, sambil berkata, kereta ajaib mungkin bisa berjalan sendiri, tapi kuda pemberian Raja bisa membawaku ke warung kopi lebih cepat. Raja tertawa terpingkal-pingkal, dan seluruh istana kembali tenang. Meski kini setiap kuda di istana selalu dicek 2 kali, siapa tahu bisa bernyanyi malam-malam. Pesan moral. Kadang sesuatu terlihat ajaib bukan karena sihir, tapi karena ulah manusia yang terlalu penasaran, dan sedikit terlalu serakah. Dan di dunia Abu Nawas, yang ajaib bukanlah kereta kudanya, tapi cara berpikirnya yang selalu bikin orang tertawa dan berpikir sekaligus. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri pasar. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tampak begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, anak-anak berlari sambil membawa roti, dan para pembeli menawar harga seolah sedang berperang. Namun, hari itu suasana mendadak berubah kacau. Seorang pedagang kain tiba-tiba berteriak histeris. Pencuri! Pencuri! Semua uangku hilang. Orang-orang langsung panik. Beberapa berlari, beberapa ikut berteriak, sementara sebagian malah sibuk menonton seperti sedang menonton pertunjukan wayang di alun-alun. Tak lama kemudian, datanglah para penjaga kerajaan yang terkenal dengan wajah galak dan kumis melengkung seperti sabit bulan. Mereka langsung mengamankan lokasi. Namun, meski mereka sudah menggeledah seluruh pasar, tidak ada tanda-tanda siapa pencurinya. Semua orang kebingungan, sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja duduk di singgasananya sambil memijat pelipis. Bagaimana mungkin uang pedagang bisa hilang di pasar yang dijaga setiap hari? Apakah pencurinya siluman? Sang wazir menggeleng. Ampun tuanku, kami sudah memeriksa semua orang. Tak ada yang mencurigakan. Raja pun menghela napas berat. Kalau begitu, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan masalah seperti ini. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, masuk ke istana. Dengan jubah putihnya, sorban rapi, dan senyum tenang, ia memberi salam penuh hormat. Salam sejahtera, Paduka. Siapa lagi yang membuat Paduka pusing selain saya hari ini? Raja memutar bola matanya. Jangan bercanda dulu, Abu Nawas. Uang seorang pedagang kain telah dicuri di pasar, dan semua orang di sana bersumpah tak tahu menahu. Abu Nawas mengelus janggutnya. Menarik. Jadi pencurinya mungkin bukan orang, tapi kelicikan itu sendiri. Raja menatapnya bingung. Apa maksudmu? Tenang, Paduka. Beri saya waktu 1 hari untuk mengungkap siapa pencurinya. Tapi saya butuh bantuan Paduka. Bantuan seperti apa? Saya butuh 1 gentong besar madu, 2 ayam panggang, dan 100 penonton di pasar. Raja langsung terkejut. Untuk apa semua itu? Untuk menangkap pencuri atau membuat pesta? Untuk keduanya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik.
Keesokan harinya, pasar Baghdad sudah penuh sesak. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu besar. Di hadapannya ada gentong besar berisi madu yang kental dan mengilap. "Wahai penduduk Baghdad," seru Abu Nawas lantang. "Hari ini aku akan memanggil roh madu untuk menunjukkan siapa pencuri uang pedagang kain itu." Orang-orang saling berpandangan. Ada yang menahan tawa, ada yang serius. Abu Nawas melanjutkan, "Semua orang yang ada di pasar kemarin harus datang dan menaruh jarinya ke dalam madu ini selama 1 detik. Tapi hati-hati. Jika pencuri ikut melakukannya, roh madu akan menempel di jarinya dan tidak bisa hilang." Orang-orang langsung gemetar. Bahkan si pencuri yang bersembunyi di antara mereka pun mulai panik. Satu persatu, warga mulai mencelupkan jari mereka ke dalam gentong madu. Setiap orang menatap jarinya dengan wajah gugup, namun semua tampak bersih. Setelah giliran terakhir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, semua bisa angkat tangan kalian tinggi-tinggi." Ratusan tangan pun terangkat. Lalu Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, pencurinya sudah ketahuan." Raja yang ikut menonton bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Semua jarinya bersih." Abu Nawas menunjuk seorang pria di tengah kerumunan. "Itu dia pencurinya." Semua mata menatap pria itu, seorang lelaki berwajah gugup dengan tangan bersih mengilap. Aku tidak mencuri apa-apa," katanya gemetar. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Kalau begitu, mengapa jarimu bersih sekali, sementara semua orang tangannya lengket oleh madu?" Orang-orang mulai tertawa menyadari maksud Abu Nawas. Karena dia takut ketahuan, dia tidak benar-benar mencelupkan jarinya. Lelaki itu langsung pucat. Ia mencoba berlari, tapi para penjaga sudah lebih dulu menangkapnya. Saat diperiksa, benar saja, di dalam bajunya ada kantong berisi uang milik pedagang kain. Raja bertepuk tangan keras. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memecahkan misteri ini tanpa pedang, tanpa sihir, hanya dengan madu dan logika." Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. "Yang penting bukan alatnya, Paduka, tapi akalnya." Setelah pencuri dibawa ke penjara, semua orang di pasar berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun tiba-tiba, salah satu anak kecil yang sedari tadi menonton berteriak, "Tuan Abu Nawas, ada semut di jenggotmu." Abu Nawas kaget, mengibaskan janggutnya, dan ternyata memang ada beberapa semut kecil menempel. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Rupanya roh madu masih menempel padamu, Abu Nawas," canda raja. Abu Nawas tersenyum malu. "Sepertinya roh madu ingin ikut makan ayam panggang bersama saya malam ini, Paduka." Raja tertawa sampai air matanya keluar. "Baiklah, malam ini kau makan di istana. Tapi jangan bawa roh madu itu ikut masuk." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan nada nakal, "Kalau begitu, saya akan makan di luar biar rohnya tidak malu melihat saya menghabiskan semua ayamnya." Tawa pun pecah di seluruh pasar Baghdad. Hari itu, bukan hanya pencuri yang tertangkap, tapi juga suasana muram berubah jadi pesta tawa berkat kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pencurian di pasar, orang-orang Baghdad tak lagi memanggil penjaga. Mereka hanya berkata, "Cepat cari madu dan panggil Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air ajaib. Pada suatu hari yang panas terik di kota Baghdad, matahari seakan tidak punya belas kasihan. Orang-orang berjalan dengan wajah berkeringat, pakaian melekat di badan,
dan tenggorokan kering seakan padang pasir pindah ke tengah kota. Di pasar Baghdad yang ramai, terdengar teriakan seorang penjual air yang penuh semangat. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Air ajaib! Air ajaib! Satu tegukan bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit. Dua tegukan bisa membuatmu tampak muda kembali. Tiga tegukan bisa membuatmu kaya raya tanpa bekerja." Orang-orang yang mendengarnya langsung berkumpul. Mereka penasaran, bagaimana mungkin ada air yang bisa sehebat itu? Seorang bapak tua dengan punggung bungkuk maju lebih dulu. "Benarkah, wahai penjual air? Kalau aku minum, aku bisa sehat kembali seperti anak muda?" tanyanya dengan mata berbinar. Penjual air itu tersenyum licik sambil mengangkat kendi berisi air bening. "Benar sekali, wahai kakek. Hanya dengan 3 koin emas, kau bisa meneguk keajaiban." Kakek itu mengeluarkan uangnya dengan susah payah, lalu meneguk air ajaib itu. Setelah minum, ia menunggu, dan menunggu, namun tetap saja punggungnya masih bungkuk. Orang-orang mulai berbisik. Melihat itu, si penjual air buru-buru berkata, "Oh, maaf. Efeknya tidak langsung. Butuh waktu 1 minggu. Bersabarlah." Orang-orang mengangguk-angguk. Mereka percaya begitu saja, padahal wajah si penjual sudah merah menahan tawa. Sementara itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat, melihat kerumunan orang. Ia pun berhenti dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" Seorang pemuda menjawab, "Ada penjual air ajaib, Tuan. Katanya bisa bikin sehat, muda, bahkan kaya raya." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil menyeringai. "Air ajaib, katamu? Menarik sekali." Ia lalu mendekati penjual air itu. "Wahai penjual, apakah benar airmu bisa menyembuhkan segala penyakit?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. "Benar sekali," jawab penjual dengan penuh keyakinan. "Dan bisa membuat orang kaya raya?" "Tentu saja. Asal kau minum 3 tegukan penuh." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, hebat sekali. Tapi aku heran, wahai penjual, kalau memang air ini bisa bikin kaya raya, mengapa kau masih repot-repot berjualan di sini? Mengapa tidak kau minum sendiri, lalu kau menjadi orang paling kaya di Baghdad?" Orang-orang yang mendengar langsung terdiam. Mereka baru sadar ada yang aneh dengan logika itu. Wajah si penjual berubah tegang. Itu, aku sudah terlalu kaya, makanya aku ingin berbagi keajaiban ini dengan orang lain." Abu Nawas pura-pura terkagum. "Oh begitu. Kalau begitu, berarti kalau aku minum, aku bisa jadi raja, ya?" Bisa. Bisa, jawab penjual gugup. "Bagus sekali," seru Abu Nawas. Ia lalu berteriak kepada orang-orang, "Dengar semua. Aku akan buktikan kebenaran air ini. Kalau benar aku bisa jadi raja, maka mulai besok kalian harus tunduk padaku." Orang-orang tertawa. Mereka ingin melihat kelucuan apa lagi yang akan terjadi. Abu Nawas kemudian pura-pura serius. Ia mengambil kendi air itu dan berkata, "Tapi tunggu, sebelum aku minum, aku ingin tahu satu hal. Air ini benar-benar ajaib, bukan?" "Iya, benar," jawab penjual dengan cepat. "Kalau begitu, mengapa kendi ini tidak ikut berubah menjadi emas? Bukankah air ajaib seharusnya membuat semua benda di sekitarnya menjadi istimewa?" Orang-orang langsung bersorak, "Benar! Benar! Mengapa kendi itu tetap biasa saja?" Si penjual semakin panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Karena keajaibannya hanya bekerja pada makhluk hidup, bukan benda. Kalau begitu,
kata Abu Nawas sambil menahan tawa, biarlah kita uji bersama-sama. Aku punya seekor keledai di rumah. Kalau aku beri minum air ini, berarti keledai itu akan berubah jadi kuda yang gagah perkasa, bukan? Iya, tentu saja, jawab penjual asal-asalan. Bagus. Maka mari kita buktikan, kata Abu Nawas sambil menggandeng si penjual. Orang-orang di pasar berbondong-bondong mengikuti mereka. Mereka ingin menyaksikan keajaiban keledai Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengeluarkan keledainya yang tua dan malas. Nah, sekarang beri dia minum air ajaibmu. Si penjual berusaha mengulur waktu. Mungkin tidak bisa sekarang. Efeknya nanti, besok, atau lusa. Abu Nawas pura-pura marah. Kalau begitu, berarti kau menipu kami semua. Kau menjual air biasa dan mengaku itu ajaib. Orang-orang langsung ribut dan marah. Benar. Dia penipu. Kembalikan uang kami. Penjual air itu ketakutan. Ia mencoba kabur, tapi Abu Nawas menghadangnya. Tidak bisa lari, wahai penjual. Kalau kau ingin bebas, maka minumlah seluruh kendi airmu sendiri, sampai habis. Buktikan pada kami bahwa itu memang ajaib. Orang-orang bersorak setuju. Minum. 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 Dengan terpaksa, penjual itu meneguk air dalam kendi hingga habis. Perutnya menggembung seperti balon. Semua orang menunggu, dan menunggu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada hanya suara "bruk", karena perutnya kekenyangan, lalu ia jatuh pingsan di tanah. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun berkata, "Lihatlah, saudara-saudaraku. Inilah akibat terlalu mudah percaya pada janji-janji ajaib. Kalau ada orang yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, jangan-jangan yang kalian dapat hanya perut kembung." Semua orang bertepuk tangan sambil tertawa geli. Penjual air itu akhirnya kabur dengan wajah merah padam, meninggalkan kendi kosong. Sejak hari itu, tidak ada lagi orang Baghdad yang mudah tertipu oleh air ajaib atau barang-barang palsu lainnya. Dan nama Abu Nawas semakin harum karena kecerdikannya menyelamatkan warga dari penipuan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kuda terbang. Suatu hari yang sangat cerah, bahkan terlalu cerah sampai membuat kucing istana malas bergerak, Raja Harun al-Rasyid termenung di singgasananya. Ia sudah membaca buku, bermain catur, memberi makan burung merpati, bahkan menghitung ubin istana satu persatu, dan tetap merasa bosan. Aku sudah melakukan segalanya, gumamnya. Tapi hatiku hampa. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang belum pernah kulihat. Menteri-menterinya pun saling pandang, bingung. Salah satu menteri muda mengangkat tangan gemetar. "Tuanku, bagaimana jika kita panggil Abu Nawas?" "Hah?" Raja tertawa kecil. Si pengacau itu? Baiklah. Setidaknya kalau aku tidak terhibur, aku bisa menjadikannya badut istana penuh waktu. Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia berjalan pelan, memberi salam dengan senyum lebar. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada serius, "aku ingin naik kuda terbang." "Kuda terbang, tuanku?" Abu Nawas nyaris tersedak ludah sendiri. "Ya, kuda yang bisa membawa manusia melayang di langit Baghdad."
Kau harus mendatangkannya dalam 3 hari. Atau, raja menunjuk kandang unta, kau akan menjadi penggosok kuku unta selama 10 tahun. Abu Nawas berdiri, lalu membungkuk. Baiklah, tuanku. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi? Raja mendengus. Kuda ini sangat sakral. Ia hanya bisa ditunggangi oleh orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah marah, tidak pernah mengambil yang bukan miliknya, dan tidak pernah menertawakan orang lain. Mata raja berkedip. Bibir menteri bergetar. Para penjaga mendadak menunduk, seolah baru teringat dosa-dosa kecil mereka. Lanjutkan, bisik raja lirih. Hari pertama, Abu Nawas menyewa tukang kayu, penjahit, pelukis, dan bahkan seorang penghibur jalanan. Ia mendirikan sebuah kandang raksasa berbentuk menara di tengah alun-alun Baghdad, dengan spanduk besar bertuliskan, "Kandang khusus untuk kuda terbang dari surga. Mohon jangan ditertawakan." Orang-orang pun berdatangan. Ada yang bertanya serius, ada yang mengintip kandang, dan tentu saja, ada yang menjual kacang sambil teriak, "Nonton kuda terbang." Gratis tonton, bayar ketawa. Hari kedua, Abu Nawas membeli seekor kuda tua dari peternak kampung. Kudanya sudah lebih sering duduk dari berdiri, dan menguap lebih banyak dari yang mengunyah rumput. Lalu, Abu Nawas menyewa penjahit untuk menjahit 2 sayap raksasa dari bulu ayam yang dilempakai lem Arab. Warnanya mencolok, kuning dan ungu. "Lihatlah," kata Abu Nawas kepada rakyat. "Kuda ini hanya butuh istirahat malam ini. Besok pagi, ia akan naik seperti doa yang dikabulkan." Pagi ketiga, rakyat Baghdad tumpah ruah di alun-alun. Bahkan tukang siomay keliling ikut berhenti jualan untuk melihat. Abu Nawas berdiri megah, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Ia memegang tongkat kayu yang diukir. "Kuda ini," serunya, "hanya akan terbang jika ditunggangi oleh orang suci. Maka, aku akan mencobanya terlebih dahulu." Ia menaiki si kuda tua. Sayapnya terkulai lemas, ekornya sedikit miring ke kiri, dan kudanya, tanpa aba-aba, mendadak kentut. "Lihat," teriak Abu Nawas, "itu adalah suara mesin pemanasan." Rakyat tertawa. Bahkan penjaga istana yang terkenal pendiam ikut tertawa sambil menahan perut. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid maju. Ia berdiri di depan kuda, lalu melihat ke arah Abu Nawas. "Apakah aku harus menaikinya sekarang? Jika tuanku yakin, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencubit menteri, tidak pernah menyembunyikan kue dari permaisuri, silakan." Raja tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berdeham. "Sepertinya, hari ini aku sedang pusing. Mungkin kau saja yang menaikinya, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, lalu menepuk leher kuda. "Baik, tuanku. Kalau begitu, biar saya terbang sendiri hari ini." Ia bersiap, menghitung lantang. 1, 2, 3. Kuda itu melompat pelan, lalu terduduk kembali, membuat suara peluk. Kocak. Semua hening, lalu meledak tawa besar dari seluruh alun-alun. Bahkan Raja Harun al-Rashid tak bisa menahan tawanya. Ia tertawa sampai duduk di lantai, mengguncang-guncang perutnya. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kau berhasil, kau membuat seluruh Baghdad tertawa." Sejak hari itu, kuda terbang dari surga menjadi atraksi wisata.
Anak-anak menaikinya sambil membayangkan mereka terbang. Pedagang menjual miniatur kudanya. Bahkan ada lagu anak-anak yang berbunyi, "Terbang, terbang, si kuda bulu ayam. Terbanglah tinggi, walau cuma dalam bayang." Dan Abu Nawas? Ia membuka Sekolah Terbang Abu Nawas, kursus cara membayangkan hal-hal luar biasa. Satu-satunya syarat, katanya, adalah jangan terlalu serius menjalani hidup. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Hutan Sihir. Kisah lucu dari alam tersihir dan otak yang jenius. Hari itu, Abu Nawas bangun kesiangan karena semalam ia begadang menulis puisi untuk ayam tetangga yang sedang stres. Ia bangkit dengan rambut acak-acakan dan baju tidur yang masih lusuh. "Aku butuh liburan," gumamnya sambil menguap lebar. Tanpa rencana matang, Abu Nawas membawa sepotong roti, sebotol air, dan sebuah sendok kayu, entah buat apa, dan memutuskan berjalan menuju arah hutan yang katanya paling misterius di kerajaan. Hutan Gelak Tertawa. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana akan mendengar suara-suara aneh. Pohon tertawa, batu menyanyi, dan angin yang suka menggelitik ketiak. "Cocok," kata Abu Nawas. "Itu seperti pesta ulang tahun versi hutan." Begitu masuk ke hutan, suasana berubah drastis. Abu Nawas dikejutkan oleh suara dari semak belukar. "Heh, yang pakai sandal jepit sebelah kanan beda warna. Mau kemana, Mas?" Abu Nawas celingukan. "Hah? Semak bisa ngomong?" "Bukan semak, ini aku, pohon akasia bagian belakang. Aku ketempelan jin pelawak." Abu Nawas tertawa. "Wah, jin zaman sekarang multitalenta, ya? Bisa nempel, bisa stand up." Ia melanjutkan perjalanan, dan semakin ke dalam, semakin banyak benda di sekitarnya yang ikut-ikutan jadi pelawak. Batu besar bernyanyi dangdut. Hatiku hancur berkeping-keping, gara-gara diinjak pakai sandal jepit. Sungai kecil bercanda. "Cuci muka di sini bisa awet muda, asal jangan pakai sabun kucing." Dan daun-daun berjatuhan sambil berkata, "Please deh, angin, aku belum gajian." Tiba-tiba, muncul asap ungu pekat, dan dari balik kabut muncullah sosok tua dengan jubah bergambar emoji ketawa, topi runcing penuh glitter, dan janggut sepanjang keluh kesah. "Akulah penyihir gelak," katanya dramatis. "Siapa kau, yang berani menginjak tanah hiburan abadi ini?" "Aku Abu Nawas. Aku bukan menginjak, tapi menyentuh dengan penuh cinta." "Ngaco. Kau pasti mau mengganggu kutukanku." "Semua benda di sini harus tertawa. Aku benci kesedihan. Karena aku pernah ditinggal menikah oleh badut wanita di pelaminan." Abu Nawas melongo. "Wah, kisah cinta yang absurd tapi menyakitkan. Makanya aku sihir seluruh hutan ini. Biar semua benda ikut tertawa, walaupun hatiku menangis." Abu Nawas menghela napas panjang. "Wahai penyihir, izinkan aku menyembuhkan luka hatimu bukan dengan sihir, tapi dengan stand-up komedi spesial." Ia berdiri di atas batu, yang tiba-tiba berubah jadi panggung, dan mulai. Pernah dengar kisah raja yang takut bayangannya sendiri? Tiap malam dia lempar sandal ke tembok karena dikira ada pengintai. Atau kisah kucing istana yang jadi penasihat menteri? Karena cuma dia yang bisa bikin semua diam, dengan tatapan menghina.
Penonton tidak hanya penyihir, tapi juga semua pohon, batu, bahkan seekor tupai yang tiba-tiba pakai wig dan tertawa terpingkal-pingkal. Penyihir tertawa sampai janggutnya melilit leher. Hahaha. Ampun, Abu Nawas. Kau penyihir komedi sejati. Seketika, sihir di hutan lenyap. Suasana jadi damai, meski sedikit kecewa karena pohon tidak lagi bisa nyanyi dangdut. Sebagai hadiah, penyihir memberikan Abu Nawas sebuah cermin ajaib yang jika dilihat, akan menunjukkan versi paling konyol dari diri sendiri. Berikan ini pada siapapun yang merasa paling serius di dunia. Maka dia akan tertawa, bahkan jika dia menteri. Abu Nawas pulang dengan bangga sambil memeluk cermin. Tapi sebelum keluar dari hutan, seekor monyet menghadangnya sambil berbisik. Bro, kau lupa roti dan sendok kayumu ketinggalan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dan memberikan cermin itu pada raja yang dikenal paling serius dan sok bijak. Raja melihat ke dalam cermin, dan seketika jatuh dari singgasananya sambil berkata, "Ya ampun, kenapa alisku mirip jangkrik mabuk?" Sejak saat itu, setiap malam Jumat, diadakan acara komedi kerajaan, di mana Abu Nawas menjadi pembawa acara tetap, dan cermin itu dipajang sebagai simbol bahwa tawa bisa menyihir dunia lebih dari sihir itu sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan sihir atau kekuatan, tapi tawa yang tulus, dan sedikit kemampuan meniru suara kambing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun yang menghilang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta melintas sambil mengangkat kepala tinggi, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, muncul seorang pria kaya raya bernama Tuan Jamil yang berteriak-teriak ke arah para penjaga istana. "Laporkan ini pada Baginda Raja. Kebunku yang luas dan subur telah hilang." "Hilang?" aku katakan. "Dicuri," serunya dramatis, sambil sesekali memegangi kepalanya seperti akan pingsan. Para penjaga yang kebingungan akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja pun memanggil Tuan Jamil ke istana. Di hadapan Raja, Tuan Jamil menjelaskan dengan nada dramatis seperti aktor teater. "Baginda, hamba memiliki kebun seluas 100 pohon kurma, dengan buah-buahnya yang ranum dan manis. Tapi pagi ini, ketika hamba bangun dan melihat keluar jendela, kebun itu hilang. Tak tersisa satu pohon pun. Hanya tanah kosong, Baginda." Raja mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang ganjil ini. "Apa maksudmu hilang? Apakah dicuri?" tanya Raja. "Ya, dicuri. Pencurinya sangat lihai. Bisa memindahkan satu kebun besar dalam semalam," jawab Tuan Jamil sambil melebarkan matanya. Raja lalu menoleh ke wazirnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kejadian segila ini." Masuklah sang jenius gila. Tak lama kemudian, sang jenius gila, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah santai dan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan cerita Tuan Jamil. Setelah mendengar semuanya, ia mengusap jenggotnya dan berkata, "Sungguh pencuri yang luar biasa. Mungkin dia bukan hanya mencuri kebun, tapi juga mencuri akalmu, Tuan Jamil." Tuan Jamil murka. "Apa maksudmu?"
Abu Nawas, jangan main-main. Aku ingin keadilan. Abu Nawas mengangguk serius. Baiklah. Kita akan menyelidiki. Tapi sebelum itu, kita harus melihat tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa penjaga istana berangkat ke rumah Tuan Jamil. Sesampainya di sana, mereka melihat tanah kosong yang diklaim sebagai kebun yang hilang. Namun, Abu Nawas segera menyadari sesuatu. Ia berjalan perlahan, menghitung langkah, melihat ke sekeliling, mencium bau tanah, bahkan sempat mengecap tanah dengan lidahnya. Tanah ini baru saja dicangkul, gumamnya. Dan lihat, akar-akarnya masih segar. Tuan Jamil, apakah engkau mencabut semua pohonmu malam tadi? Tentu tidak. Kenapa aku mencabut kebunku sendiri? Itu tidak masuk akal, jawabnya. Abu Nawas tersenyum licik. Begitu ya? Baik. Aku akan menyelesaikan kasus ini, tapi aku butuh bantuan seekor unta, 1 kendi air, dan sepasang sandal baru. Tuan Jamil dan para penjaga saling pandang. Tapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, mereka tahu bahwa kadang akal sehat harus ditinggalkan untuk mengikuti logika Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua orang di tanah kosong itu, termasuk raja. Ia berdiri gagah sambil memegang kendi air dan mengenakan sandal barunya. Hari ini, kita akan mengadili kebun yang hilang. Raja bertanya heran. Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kau mengadili sesuatu yang tidak ada? Justru karena tidak ada, maka harus diadili, Baginda, jawabnya mantap. Kemudian, Abu Nawas berteriak. Hai tanah! Katakan, kemana perginya kebun Tuan Jamil? Tanah, tentu saja, tidak menjawab. Aha! Diam! Itu artinya bersalah, teriak Abu Nawas. Semua orang mulai tertawa geli, tapi Abu Nawas tetap serius. Kebun ini tidak hilang. Kebun ini telah dipindahkan ke tempat lain, atas perintah tuannya sendiri. Ia kemudian mengambil kendi air dan menyiram tanah. Lihat ini. Bekas akar kurma masih hidup. Artinya, pohon-pohon itu baru dicabut. Dan hanya 1 orang yang bisa melakukannya tanpa menimbulkan suara di malam hari. Ia menatap tajam ke arah Tuan Jamil. Pemilik kebun itu sendiri. Tuan Jamil pucat pasi. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas membuka gulungan perkamen. Menurut laporan dari petugas pajak, engkau akan dikenai pajak besar atas kebunmu bulan ini. Jadi, kau mencabut semua pohonmu malam-malam dan menjualnya ke kota tetangga, lalu berpura-pura bahwa kebunmu dicuri. Benar begitu? Semua mata memandang Tuan Jamil. Lelaki itu gemetar. Itu, hanya akal-akalan agar aku tak membayar pajak besar. Tapi kau, bagaimana bisa kau tahu? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada pencuri di dunia ini yang bisa mencabut 100 pohon kurma dalam 1 malam tanpa membuat suara, kecuali kau menyuruhnya. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau membuat kami semua terhibur sekaligus tercerahkan. Tuan Jamil, karena kelicikanmu, maka semua keuntungan penjualan pohon kurma akan disita dan diberikan untuk membangun taman rakyat. Tuan Jamil pun menunduk malu, dan seluruh rakyat Baghdad bersorak senang.
Saat semua orang pergi meninggalkan lokasi kejadian, Abu Nawas memandangi sandal barunya dan bergumam. Setidaknya aku dapat sandal baru dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.